Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulkan Hanif, NIM 1102001030. Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ventilasi paru dan difusi oksigen. Ventilasi paru adalah proses mekanik keluar masuknya udara dari dalam paru, dan sebaliknya yaitu bernafas. Proses ventilasi paru adalah pengaturan inspirasi dan ekspirasi udara antara atmosfer dan paru. Ventilasi paru terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Proses terjadinya pernafasan terbagi dua, yaitu menarik nafas yang disebut inspirasi dan menghembus nafas yang disebut ekspirasi. Pernapasan dada atau otot plus tulang rusuk. 1. Fase inspirasi. Fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Ini adalah gambar pernafasan dada, dan di sebelah kanan fase inspirasi di mana proses udara masuk rongga dada mengembang. Di sebelah kiri fase ekspirasi di mana rongga dada mengecil. Pernafasan perut atau otot diafragma. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Fase inspirasi. Ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Fase ekspirasi. Ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan menjadi kecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi, udara akan keluar dari tubuh. Pernapasan perut yaitu sebelah kanan inspirasi, yaitu ketika otot diafragma mengembang, dan sebelah kiri ekspirasi ketika otot diafragma mengecil. Adalah peristiwa pertukaran atau perpindahan molekul dari suatu daerah yang konsentrasi molekulnya tinggi ke daerah yang konsentrasi molekulnya rendah. Peristiwa difusi merupakan peristiwa pasif yang tidak memerlukan energi ekstra. Peristiwa difusi yang terjadi di dalam paru adalah perpindahan molekul oksigen dari rongga alveoli melintasi membran kapiler alveolar, kemudian melintasi plasma darah, selanjutnya menembus dinding sel darah merah dan akhirnya masuk ke interior sel darah merah sampai berikatan dengan hemoglobin. Pertukaran gas di paru-paru. O2 atau oksigen larut secara fisik dalam plasma, namun sebagian besar berdifusi dalam sel darah merah, bereaksi dengan deoksi Hb membentuk oksi Hb sambil melepaskan H+. Pada saat Hb jenuh dengan O2, afinitas terhadap CO2 turun, sehingga CO2 yang terikat pada Hb akan terdisosiasi dan berdifusi keluar dari sel darah merah yang melalui plasma menuju alveoli. Ion H+ yang dilepaskan hemoglobin berikatan dengan ion Hc03 yang berdifusi ke dalam sel darah merah dari plasma dan saling bertukar tempat dengan
C1. Reaksi antara H+ dan HC03- menghasilkan H2CO3. Asam karbonat pecah menjadi H2O dan CO2 dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. CO2 berdifusi keluar dari sel darah merah menuju plasma lalu ke alveoli. Mekanisme pertukaran gas selama pernafasan. Pada semua makhluk hidup pastinya melakukan pernafasan atau respirasi dengan tujuan untuk dapat membakar makanan dan dapat menghasilkan energi. Pengertian respirasi merupakan sebuah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan pelepasan energi. Proses respirasi. Dalam proses respirasi ini meliputi 3 hal, yakni sebagai berikut. Bernapas ialah mengambil dan mengeluarkan udara. Pertukaran gas ialah pertukaran gas dari udara ke sel atau dari saluran pernapasan ke sel. Reaksi enzimatis ialah penggunaan oksigen dalam sel untuk metabolisme dengan bantuan enzim respirasi. Pernapasan pada manusia dan sebagian besar vertebrata merupakan pernapasan yang tidak langsung. Pernapasan tidak langsung ialah udara yang diperlukan tubuh tidak langsung masuk ke dalam sel yang melalui permukaan tubuh, tetapi terjadi dalam saluran pernapasan atau alveolus. Mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2. Bernafas yaitu mengambil dan mengeluarkan udara pernapasan melalui paru-paru. Kemudian, arti yang lebih khusus adalah pertukaran gas yang terjadi di dalam sel dengan lingkungannya. Pada pernapasan langsung, pengambilan udara pernapasan dilakukan secara langsung oleh permukaan tubuh, dan pada pernapasan tidak langsung adalah melalui saluran pernapasan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.